Be witnesses of joy, be messengers of joy. For the Lord be known, for the Lord be loved, for the gospel be served in diversity. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Senin 30 Mei 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Asistarut CMF, seorang misionaris Claretian yang bertugas di paroki Tanjung Balai, Keuskupan Agung Medan. Mari kita simak bersama. Para pecinta insan yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini, Senin 30 Mei 2022, pekan ke-7 dalam masa Paskah, kita sekalian diajak untuk merenungkan Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Tema renungan kita, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sebelum meninggalkan murid-muridnya dan kembali kepada Bapanya, Yesus memberikan ajaran-ajaran tentang dirinya sendiri sebagai utusan Bapanya dan bagaimana relasinya dengan Bapanya tanpa menggunakan kiasan kepada para murid. Ajaran Yesus yang diberikan tanpa menggunakan kiasan telah membuat para murid dapat memahami dan mengerti setiap ajaran yang Yesus berikan itu. Sehingga pada saat itu, dengan tegas mereka berkata kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Saudara dan saudari yang terkasih, pada awalnya murid-murid Yesus untuk menjadi beriman kepadanya memerlukan waktu untuk bertumbuh. Yesus memproses kemurnian iman mereka. Selama ini para murid belum memahami, tidak memahami, gagal memahami, salah memahami tentang siapa dan bagaimana Yesus dan Bapanya. Ketika Yesus berbicara tanpa kiasan kepada mereka, mereka sedikit demi sedikit mulai mengerti dan memahami bagaimana Yesus mengenal Bapa, Allah benar yang kasih-Nya tanpa batas. Mereka menyadari bahwa Yesus datang dari Bapa sebagai utusan Bapa yang telah mewartakan rencana dan kehendak Allah yang benar, yaitu keselamatan, yang tidak lain merupakan persekutuan manusia dengan Allah yang berdampak pada persekutuan dengan sesama dan alam semesta tanpa batas. Lalu kemudian, setelah Yesus melihat dan mengetahui keyakinan dan kepercayaan para murid-Nya, lalu Ia mengatakan kepada mereka bahwa murid-murid-Nya itu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri-sendiri dan meninggalkan dirinya seorang diri. Tetapi Yesus melanjutkan bahwa Ia tidak sendiri karena Bapanya ada bersama dengannya. Ia mengatakan semua hal ini agar para murid beroleh damai sejahtera dalam dirinya, agar para murid tetap bersandar dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Yesus juga melanjutkan bahwa di dunia mereka akan menderita penganiayaan karena namanya. Tetapi hendaklah hati mereka kuat karena Ia telah mengalahkan dunia. Para pecinta insan yang terkasih dalam Kristus, apa yang telah dialami oleh para murid Yesus
juga kini kita alami di saat ini, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Kita terkadang di dalam kehidupan kita khawatir dan takut untuk membela kebenaran, karena kita menyadari bahwa sebagai murid-murid Yesus atau orang-orang yang percaya kepada Yesus yang mau membela kebenaran, kita pasti akan mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan, begitu banyak penolakan, bahkan dibenci dan dianiaya oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam situasi seperti ini, hendaklah kita menggantungkan diri pada Yesus agar kita merasakan damai sejahtera dan kekuatan darinya. Seperti para murid, hendaklah kita percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh berasal dari Bapa. Yesus juga berkata bahwa kita ini adalah milik Bapanya, dan apa yang menjadi milik Bapa adalah miliknya juga. Bapa telah menyerahkan kita kepada Yesus, dan tak seorang pun dapat merebut kita dari Bapa. Dan satu hal yang harus membuat hati kita kuat ialah sabdanya bahwa Ia telah mengalahkan dunia, sebagai jaminan bahwa kita pun akan menang dalam perjuangan melawan kejahatan. Semoga. You and I, we are here today. Be witnesses of joy, be messengers of joy.